Halo, selamat pagi sahabat Morning Grace. Kita bersyukur hari ini berjumpa kembali untuk belajar dari Maria dan Elizabeth. Bagaimana persekutuan mereka berpusat pada Allah dan menjadi persekutuan yang saling memberkati. Kita akan berdoa sebelum menghayati hidup kita dalam anugerah Allah. Syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan pada kami peneguhan dan penyertaan. Dan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami mewujudkan persekutuan yang berpusat pada Allah. Hari ini, kami siap untuk menghayati hidup dalam anugerah Allah. Semoga penghayatan kami menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih, sehingga kami dapat memenangkan hari ini bersama Tuhan dan bersama orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon berkat. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari Maria dan Elizabeth. Bagaimana mereka bersekutu sebagai saudara yang beriman pada Kristus untuk meneguhkan hidup. Karena mereka mau berpusat pada Allah. Kita bisa belajar dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Diceritakan setelah berita dari malaikat kepada Maria tentang kelahiran Yesus, berangkatlah Maria menuju sebuah kota di Yehuda di rumah Zakaria. Beberapa hari yang lalu kita merenungkan tentang Zakaria yang kaget saat mendengar doanya dijawab oleh Allah. Nah, sekarang kita mendengarkan bagaimana Elizabeth, istri Zakaria yang adalah saudara Maria itu mengandung. Saat Maria datang ke situ, dia mengucapkan salam. Dan salamnya kepada Elizabeth disambut dengan sukacita. Bukan hanya Elizabeth yang bersukacita, namun juga anak yang berada dalam kandungan Elizabeth turut bersukacita. Hal ini bisa kita perhatikan dalam perikop bacaan kita bagaimana anak dalam kandungan Elizabeth itu bersukacita. Dan karena itulah mereka bersukacita bersama. Maria dan Elizabeth, dua perempuan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus membuat mereka mewujudkan persekutuan yang indah. Dalam persekutuan itu mereka saling menguatkan, mereka saling menghibur, mereka saling mendukung dalam karya Allah. Di tengah-tengah kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan kehidupan pada waktu itu. Dan oleh karena ada persekutuan yang saling meneguhkan, saling menghibur itu, maka diceritakan bahwa sambutan Elizabeth pada Maria itu membuatnya menaikkan pujian. Yang intinya, inti pujian itu adalah syukur atas kepedulian Allah bagi yang lemah. Maria Elizabeth itu gambaran kita semua, yaitu orang-orang yang lemah, dan Allah mau memberikan pengharapan pada yang lemah. Rahmat Allah diberikan secara turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Inilah kekuatan rahmat Allah diberikan bukan hanya kepada saya, namun juga turun-temurun bagi orang-orang yang takut akan Allah. Namun sebaliknya,
Bagi orang-orang yang congkak hatinya, mereka akan dicerai-beraikan. Mereka yang merendahkan sesamanya, yang merendahkan orang lain karena memiliki kekuasaan, punya kekayaan, akan direndahkan oleh Allah. Nyanyian pujian Maria itu dinyanyikan bukan karena hikmatnya sendiri, melainkan karena dirinya dipenuhi oleh Roh Allah. Kedekatannya pada Allah menjadikan dia mampu untuk membaca semua situasi dengan peka. Dan itu terjadi juga karena adanya persekutuan yang mesra, persekutuan yang hangat antara Maria dan Elizabeth. Persekutuan mereka berpusatkan pada Allah. Pagi ini mari kita menghayati bagaimana kita mewujudkan persekutuan dalam kehidupan kita. Dan di manakah pusat persekutuan kita? Apakah pada Allah atau hanya sekadar pada persekutuan kita sendiri? Atau malah kita tidak punya persekutuan? Kita diingatkan, pusat persekutuan kita adalah Allah. Kesatuan dengan Tuhan melahirkan cinta. Dan dalam cinta itu, kita merasakan peneguhan Allah dalam persekutuan, dalam hidup bersama, sehingga persekutuan yang di dalamnya ada kuasa Allah di sana senantiasa. Ada kerinduan untuk berbagi, ada kerinduan untuk berempati, ada kerinduan untuk memberikan apresiasi dan pujian. Melalui perkunjungan Maria pada Elizabeth dan melalui permenungan tentang madah Maria, di masa Advent ini kita diajak untuk menghayati dan melakukan beberapa tindakan dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita sebagai gereja. Kita belajar untuk menghayati bagaimana persekutuan itu benar-benar dipusatkan kepada Allah. Yang pertama, persekutuan kita dalam Allah adalah persekutuan yang dipenuhi dengan kasih karunia. Pastilah itu akan mendatangkan kekuatan. Kita belajar dari Maria dan Elizabeth, bagaimana mereka saling menguatkan. Yang kedua, dari teladan Maria serta Elizabeth, kita mau mewujudkan Allah sebagai pusat persekutuan kita. Dan dengan demikian, kita benar-benar akan membuka diri, membuka hati pada rahmat Allah. Di masa Advent ini, kita menghayati bagaimana rahmat Allah merengkuh kita. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan saling meneguhkan satu di antara yang lain. Saya dengan sahabat-sahabat semua sama-sama pribadi yang rapuh. Kita bukan orang-orang yang tangguh. Percayalah, jika kita mau saling merengkuh, kita akan menjadi utuh dan tangguh. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ini pribadi yang rapuh, dan kami membutuhkan Allah. Kami juga membutuhkan sesama kami, supaya kami saling merengkuh, agar kehidupan kami menjadi utuh dan tangguh. Ya Tuhan, jadikanlah kami semua mewujudkan persekutuan bersama sesama kami, dengan persekutuan yang kudus, persekutuan yang dilandasi pada cinta kasih Allah. Dan hari ini kami akan mewujudkan karya-karya kami bersama Tuhan dan sesama, supaya melaluinya kami menghadirkan berkat-berkat Allah. Kami menjadi berkat karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhanku ajaib.
Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Kita wujudkan persekutuan yang indah dengan semua orang, supaya dari sana kita saling merengkuh agar menjadi utuh dan tangguh. Kita menikmati minuman kita pagi ini dan kita menyegarkan kehidupan kita. Tuhan memberkati.